Pemirsa, jalur menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih dipadati wisatawan yang akan menghabiskan libur akhir pekan. Padatan terjadi dari tol Jagorawi menuju Simpang Gadok. Antrian kendaraan mulai terlihat di kilometer 45 tol Jagorawi. Antrian panjang terjadi karena pemberlakuan sistem satu arah menuju kawasan wisata Puncak. Saat ini pihak kepolisian hanya membuka lajur dari arah Puncak menuju ke Jakarta menggunakan tol Jagorawi. Tidak sedikit pengemudi serta penumpang yang keluar mobil untuk merengangkan badan karena penutupan jalur yang memakan waktu hingga 1 jam. Wisatawan sudah memadati kawasan Taman Safari dan informasi terkini akan disampaikan oleh rekan Lineke Utsiki di Taman Safari kawasan Puncak, Jawa Barat. Ya, Lineke, bagaimana situasi di kawasan Taman Safari pada siang hari ini? Ya, Lovi, Davi dan juga pemirsa, pada hari kedua cuti bersama Tahun Baru Islam, suasana di Taman Safari Bogor Indonesia ini terpantau padat. Bahkan berdasarkan informasi yang kami himpun, ini terjadi lonjakan wisatawan hingga dengan 30%. Ini artinya jika kita bandingkan dengan hari-hari biasanya sebelum pandemi COVID-19, ini biasanya ada sebanyak 10.000 pengunjung, namun hari ini di tengah pandemi ada sebanyak 3.000 pengunjung. Ini tentunya menjadi hal yang positif bagi Taman Safari Indonesia maupun bagi geliat perekonomian pariwisata yang kemarin sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kendati adanya lonjakan pengunjung yang mendatangi ataupun berwisata di kawasan Taman Safari Bogor Indonesia, yang perlu diperhatikan ataupun yang menjadi sorotan kami adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan diberlakukan di lokasi-lokasi wisata. Untuk di Taman Safari sendiri, kami melihat penerapan protokol kesehatannya ini sudah sangat baik dilakukan oleh pihak pengelola, karena tadi pada saat kami memasuki arena, ini dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berlapis seperti cek suhu tubuh, bahkan ada penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan yang dibawa. Fasilitas penunjang protokol kesehatan seperti hand sanitizer dan juga wastafel portable ini juga disediakan di sejumlah lokasi, dan bahkan juga sudah disiagakan juga Satgas COVID-19 untuk memantau dan juga mengawasi agar protokol kesehatan ini diterapkan secara 100%. Karena jangan sampai protokol kesehatan yang menjadi pegangan kita sehari-hari, dan jangan sampai juga agar momen-momen berlibur bersama keluarga maupun kerabat kita ini yang harusnya menjadi momen liburan bersama justru menjadi malapetaka karena adanya klaster keluarga. Kembali ke Lovi dan juga Davi. Terima kasih Lineke melaporkan langsung dari kawasan Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kepadatan arus lalu lintas masih terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di tol Purbalenyi Purwakarta juga masih dipadati kendaraan dari arah Jakarta. Kepadatan sudah mulai terjadi di Jalan Setiabudi Bandung menuju kawasan wisata Lembang. Jalan yang sempit dan menanjak, tingginya volume kendaraan menjadi salah satu pemicu antrian kendaraan. Diprediksi puncak kepadatan wisatawan untuk mengisi libur panjang Tahun Baru Islam saat Muharram di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat akan terjadi pada hari ini. Antisipasi juga bila terjadinya kepadatan yang sangat signifikan, ada pun jalur-jalur alternatif yang disiapkan seperti di jalur Dago, arah Cibuluit maupun jalur-jalur jalan Kolonel Masturi maupun jalan Dago Giri, demikian. Sementara itu, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung juga memadati ruas jalan tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 82 sekitar Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya arus lalu lintas di jalur bebas hambatan ini terpantau ramai, bahkan cenderung padat. Banyak warga yang memanfaatkan libur panjang untuk mudik dan berlibur ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Diperkirakan ramai dan padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung akan terjadi hingga malam nanti. Sementara arus dari arah sebaliknya relatif normal. Dari Cimahi dan Purwakarta, Yuwono Irwan, iNews melaporkan. Lokasi wisata di Jawa Barat masih jadi primadona wisatawan asal Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya kawasan Lembang, Bandung Barat yang diserbu pengunjung di libur panjang akhir pekan. Salah satu lokasi yang ramai adalah wisata edukasi anak di Lembang, Bandung Barat. Di taman bermain yang dirancang seperti kota sungguhan ini, anak-anak bisa bermain peran beragam profesi, seperti ilmuwan hingga pemadam kebakaran. Wisatawan juga bisa berburu spot foto Instagramable sambil menggunakan kostum ala Eropa, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Sementara itu, pemandian laut Tanjung Bayang, Makassar, Sulawesi Selatan dipadati pengunjung yang berasal dari Makassar maupun daerah sekitar. Sayangnya di sini tidak ada pengawasan protokol kesehatan. Sebagian besar pengunjung tidak menggunakan masker. Suasana pantai Tanjung Bayang tak seramai waktu biasanya sebelum masa pandemi COVID-19. Informasi terkait situasi tempat wisata di libur panjang akhir pekan ini akan disampaikan rekan kami Desi Juliani di Taman Mini Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, dan ada Nana Jamal di Pantai Tanjung Bayang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Desi terlebih dahulu. Bagaimana Desi situasinya di Taman Mini Lembang siang hari ini? Apakah ramai? Ya, selamat siang Davi, Lofi dan juga pemirsa. Semakin siang, objek wisata edukasi anak di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat semakin ramai dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan cilik. Karena memang objek wisata edukasi anak ini dirancang seperti kota sungguhan, lengkap dengan fasilitas kotanya. Bisa Anda lihat di belakang saya ada tamannya, kemudian juga ada lampu kotanya, ada bangku dan segala macam, semuanya fasilitas kota lengkap seperti kota sungguhan. Nah, disinilah anak-anak yang menjadi pemeran utamanya. Ada beragam profesi yang bisa anak-anak pilih, seperti misalnya ilmuwan, kemudian juga pemadam kebakaran, ada polisi, ada juga juru masak. Kurang lebih ada sekitar 16 profesi yang bisa anak-anak mainkan perannya, dan yang paling diburu, yang paling jadi favorit adalah profesi pemadam kebakaran. Jadi nanti kalau milih profesi pemadam kebakaran, Lofi, Davi dan juga pemirsa, anak-anak diajak untuk berkeliling ke kawasan wisata dulu, kemudian nanti di tengah perjalanan tiba-tiba ada sirine yang berbunyi, tiba-tiba terjadi kebakaran dan anak-anak langsung bersigap untuk memadamkan apinya. Nah, seperti itu. Dan tentu saja ini bukan sekedar permainan, melainkan juga untuk melatih keberanian anak-anak. Davi, Lofi. Wah, seru sekali ya wisata di Kota Mini Bandung Barat ini. Terima kasih Desi. Nah, bagaimana keseruan lainnya di Kota Makassar? Sudah ada Nana Jamal di Pantai Tanjung Bayang di sana ya. Nana, bagaimana keseruan warga menikmati pesona dari Pantai Tanjung Bayang ini? Ya, Lofi dan Davi, meskipun terik dan tidak seramai libur 17 Agustusan lalu, namun warga di Kota Makassar dan sekitarnya memilih wilayah pantai, utamanya di wilayah Tanjung Bayang, wilayah Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk menghabiskan libur akhir pekan mereka. Dan saat ini seperti salah satu warga sudah ada Bapak Sutrisno bersama saya di samping saya. Selamat siang Pak Sutrisno, apa kabar? Selamat siang. Pak Sutrisno, ini kurang lebih ada berapa orang nih Pak bersama dengan keluarga untuk datang ke sini? Lebih ada 10-an lah. Kenapa memilih wilayah Tanjung Bayang, Pak? Jangkauannya terdekat, kemudian bersih dan ya ekonomis lah. Tanggapan dari Pak Sutrisno sendiri soal protokol kesehatan yang ada di wilayah ini? Saya rasa perlu ditingkatkan karena masih banyak kami melihat yang belum mengikuti protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Sutrisno. Dan pemirsa, untuk wilayah Tanjung Bayang Makassar sendiri ini ada beberapa hiburan yang bisa Anda pilih. Apakah Anda bisa menikmati banana boat ataupun juga ada mandi bola yang bisa dinikmati oleh anak kecil yang tetap memiliki penjagaan agar anak-anak tetap dapat bermain tanpa khawatir tenggelam di wilayah ini. Selain itu juga untuk warga yang kemudian akan menikmati tempat ataupun pondok-pondok untuk dapat menginap, di sini juga disediakan dan dengan harga yang ekonomis. Dan tentunya yang sangat disayangkan di wilayah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sutrisno tadi adalah masih kurangnya protokol kesehatan yang diterapkan di lokasi ini, seperti masyarakat ataupun warga yang masih tidak menjaga jarak dan menggunakan masker saat di darat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Desi Juliani dari Bandung, Jawa Barat. Inspirasi berbagi di tengah pandemi hadir dari generasi muda Kota Kembang, Bandung. Seperti apa aksinya? Kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Siang.